Sebelum kita mulai pembelajaran supaya lancar dari awal sampai akhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini ada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian IPA KD 1, kemudian SBDP 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 5 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Kalian bisa memperhatikan di buku siswa kalian di halaman 41, pembelajaran 5, subtema 1, tema 1. Amatilah gambar pada bacaan di pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Kemudian ayo kita mengamati. Di situ ada sebuah gambar. Amati kedua hewan di atas. Nah, di situ ada kelinci dan siput. Kemudian kalian perhatikan di halaman 42 di buku siswa kalian, temukan perbedaan antara kelinci dan siput. Nah, tugas kalian yang pertama ini adalah membedakan, kalian temukan perbedaan antara karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Karakteristik kelinci yang pertama avertebrata, kemudian siput avertebrata. Nah, kalian cari karakteristik pada kelinci dan siput, kalian cari perbedaannya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Nah, lalu bagaimana dengan siput? Nah, siput merupakan hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan sarafnya berbeda. Biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, kemudian contoh yang lain ada serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Kemudian kalau kalian amati organ gerak siput, kalian amati organ gerak siput berikut ini. Kalian amati gambarnya, kemudian kalian perhatikan di tabel nama organ gerak. Nama organ gerak dari siput yaitu kaki, perut, dan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya, fungsi utama kaki, perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Kemudian tugas selanjutnya yaitu kalian ayo mengamati di sekitarmu, pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama teman-temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Kemudian kalian perhatikan di halaman 43 itu ada sebuah tabel. Kalian cari hewan di sekitarmu, ada hewan belalang, cacing, ubur-ubur. Kalian cari nama organ geraknya dan fungsinya masing-masing. Itu tugas yang kedua. Kemudian selanjutnya ayo berkreasi. Nah, pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut. Nah, menggunakan plastisin. Nah, buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Kalian perhatikan contoh di gambar halaman buku siswa kalian, halaman 43. Nah, kalian bisa membuat seperti contoh. Buku siswa, ayo berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat
di hadapan guru atau teman-temanmu satu kelas, atau kalian bisa menceritakannya dalam bentuk video atau voice di WhatsApp. Nah, mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Nah, pendapat atau masukan guru, kemudian pendapat masukan teman. Kalian bisa lihat di halaman 44. Setelah kalian mengerjakan tugas, kita langsung lanjut ke ayo membaca di halaman 44. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, apa saja kelebihan dan keistimewaannya tersebut? Nah, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Nah, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan. Nah, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Nah, hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Nah, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Nah, jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri atau iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut atau bacaan di buku kalian, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Kalian perhatikan di halaman 46, di situ ada sebuah kolom. Jadi kalian cari dari paragraf 1 sampai paragraf 6 ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, setelah nanti kalian berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang, sekarang coba tuangkan isi bacaan tersebut
isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Nah, dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Nah, realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Ada di buku siswa kalian halaman 47. Itu adalah gambar yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Kemudian yang kedua, karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, itu kalian perhatikan karikatur yang ada di buku kalian. Selanjutnya yang ketiga, kartun. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Itu kalian bisa perhatikan gambar dekoratif di buku kalian halaman 48. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput, bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Kemudian setelah pembelajaran yang kalian lakukan, ayo kita renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan invertebrata pada kolom berikut. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Nah, kalian bisa menulisnya di buku kalian. Kemudian selanjutnya kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis invertebrata. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Pembahasan tugas ini akan Bapak bahas di video selanjutnya. Tetap semangat, sampai jumpa.